بالقرآن سأمضي أجرو خبث الأمر. Kita tidak boleh menyebutkan selain Allah, tidak boleh berbuat syirik. Karenanya kita harus menyembah Allah, tiada Tuhan selainnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dewan juri yang adil dan bijaksana, dan para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan ceramah agama berjudul Generasi Qurani Menyongsong Indonesia Bangkit. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang agung, tidak ada keraguan padanya. Dia datang dari sisi Allah dan sangat jelas tiada keraguannya. Karenanya, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan. Sumber utama kehidupan adalah Al-Quran. Kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh dari orang-orang yang bertakwa adalah yang takut pada Allah dan menaati hukum-hukumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, masih semangat? Masih semangat? Mumpung masih muda, ayo kita bersama-sama untuk mempelajari Al-Quran. Karena itu, marilah kita datang untuk ke guru ngaji untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami isi kandungan Al-Quran, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang dirahmati Allah, dulu Rasulullah berhasil mencetak generasi Qurani, generasi yang baik akhlaknya, benar ibadahnya, kuat akidahnya, dan juga maju peradabannya. Karena pada zaman itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama hidup. Dan juga mereka kalau ada solusi bukan update status, tapi mencari solusi dalam Al-Quran. Yang pergaulannya jangan sampai kebebasan. Karena itu, marilah kita sama-sama memajukan peradaban dan menjadi penerus bangsa. Rasulullah bersabda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwam. Artinya, sesungguhnya Allah akan menghentikan dengan kitab Al-Quran dan akan menurunkan kaum dengannya. Teman-teman tahu nggak apa keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama, dari Ubay radhiyallahu anhu, kata bahwa Islam memiliki 3 benteng. Pertama, masjid adalah benteng, dan zikir kepada Allah adalah benteng, dan membaca Al-Quran juga adalah benteng. Yang kedua,
Dan aku bertanya, apa jenis ibadah yang berdekatan diri kepadamu wahai Ibrahim? Dan Allah menjawab, dengan kalamku wahai Ahmad. Maksudnya pula disertai pemahaman atau tanpa pemahaman. Allah disertai pemahaman atau tanpa pemahaman. Yang ketiga, dari Al-Hafiz Imam Abu Amr bin Sa'd radhiyallahu anhu berkata bahwa Al-Quran adalah kemuliaan dan Allah memberikannya kepada manusia, dan juga dalam riwayat malaikat tidak memiliki kemuliaan itu, maka pada saat membacanya maka malaikat sangat rakus mendengarkannya dari manusia. Yang keempat, dari sebagian ulama mengatakan bahwa jika kau ingin tutup sama Allah maka bacalah Al-Quran. Yang terakhir, dari Imam Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata bahwa jika kalian ingin diangkat bicara Allah maka bacalah Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin bercakap dengan Allah maka berdoalah dan hendakkanlah sujudmu. Simpulan dari ceramah saya kali ini, bagi para generasi Qurani, marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup dari segala pedoman hidup adalah Al-Quran. Kita harus bisa membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wadulan isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.